Istri CEO saya bab 851-860. Laba-laba berwajah manusia itu sangat merajalela, karena semua orang di sekitarnya tidak menganggapnya sebagai ancaman. Ia melahap jantung ahli bela diri kuno itu di depan semua orang. Ini adalah laba-laba yang telah berevolusi, rajanya laba-laba, kata Peribunga, bibir merahnya sedikit melengkung. Peri, apa itu laba-laba yang berevolusi? Tanya seorang ahli bela diri kuno berambut pendek dengan nada bertanya. Peribunga tersenyum lembut dan menjelaskan, semua orang pasti sudah familiar dengan kurang dari lebih besar dari. Manusia berevolusi, begitu pula hewan. Laba-laba ini berevolusi menjadi monster karena memakan terlalu banyak manusia. Ia sangat kuat, setara dengan manusia di alam Grandmaster. Apa? Laba-laba berwajah manusia ini sekuat Grandmaster. Semua orang terkejut mendengar kata-kata Peribunga, dengan ketakutan terpancar di wajah mereka. Pantas saja laba-laba berwajah manusia itu berani menyerang ahli bela diri kuno itu, ternyata itu laba-laba dari alam Grandmaster. Lily Qingshan terdiam. Jelas, ini pertama kalinya dia mendengar tentang evolusi hewan. Peribunga memang tahu banyak. Anak kecil, Peribunga tidak sesederhana kelihatannya. King Feng tiba-tiba teringat kata-kata Kaisar Malam Kegelapan. Kaisar Malam Kegelapan sebelumnya telah pergi ke dunia kecil misterius, tempat para binatang berevolusi menjadi monster dan berbicara bahasa manusia. Namun, para ahli bela diri kuno tidak mengetahuinya, tetapi Peribunga ini tahu begitu banyak, mungkinkah ia juga memiliki pengetahuan tentang sang penggarap diri. Tidak hanya itu, Kaisar Malam Kegelapan merasakan energi kuat yang sama besarnya dari Peribunga seperti yang dirasakan Li Qingshan. Energi itu berbeda dari energi yang berasal dari alam Grandmaster. Lily mengangguk. Ia mengerti apa yang diperingatkan Kaisar Malam Kegelapan, yaitu untuk tidak menjadikan Peribunga musuhnya. Peribunga ini adalah wanita misterius. DDD, darah wanita yang begitu nikmat, kau tahu kemampuan evolusiku. Laba-laba berwajah manusia itu menatap Peribunga dengan takjub. Laba-laba berwajah manusia sebelumnya tidak memiliki kecerdasan, tetapi ia telah berevolusi setelah memakan buah di Pulau Gelap. Kini ia memiliki wajah manusia, mampu berbicara seperti manusia, dan memiliki kecerdasan yang meningkat. Laba-laba berwajah manusia, meskipun kau telah berevolusi, kecerdasanmu masih terbatas. Seharusnya kau tidak menyerang ahli bela diri kuno itu. Peribunga tersenyum tipis dengan maksud yang tak terjelaskan. Wanita jahat, beraninya kau menghina kecerdasanku. Akan kumakan jantungmu. Laba-laba berwajah manusia itu murka. Sejak evolusinya, ia menjadi raja di antara semua laba-laba, dengan banyak di antaranya di bawah komandonya. Laba-laba itu menganggap dirinya sangat pintar. Setelah Peribunga menghina kecerdasannya, laba-laba berwajah manusia itu tentu saja menjadi marah. Wah! Laba-laba itu meraung, melompat ke udara dengan kaki belakangnya, menyerbu langsung ke arah Peribunga, ingin membunuh wanita jahat itu. Kakinya lebih dari 2 meter panjangnya dan dipenuhi duri tajam. Duri-duri itu menembus udara dan menciptakan lubang-lubang tak terhitung jumlahnya di atmosfer, pemandangan yang mengerikan. Jika ia bersentuhan dengan manusia, ia akan menembus seluruh tubuh manusia. Pemandangan ini membuat orang-orang di sekitar tercengang, semuanya menahan napas menantikan Peribunga. Namun, laba-laba berwajah manusia yang menakutkan itu sama sekali tidak membuat Peribunga gentar. Tepat saat laba-laba itu sampai di hadapannya, ia melambaikan tangan kanannya pelan ke udara, menciptakan bila angin yang sangat kuat. Pukul. Pisau angin itu memiliki kecepatan luar biasa, ia langsung mencapai tubuh laba-laba, memotongnya menjadi 2 bagian, dan membunuhnya. Satu serangan. Laba-laba berwajah manusia dari alam Grandmaster mati. Peribunga sungguh luar biasa. Dia membunuh laba-laba berwajah manusia dalam satu serangan. Ya, dia bahkan tidak ada di daftar Grandmaster, tampaknya dia tidak tertarik. Saya pikir jika dia masuk daftar Grandmaster, dia pasti akan masuk 10 besar. Para ahli bela diri kuno di sekitar mulai berdiskusi, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Daftar Grandmaster hanya memperbolehkan masuknya para master bela diri kuno dari ranah Grandmaster. Namun, beberapa orang tidak masuk dalam daftar karena alasan yang sangat khusus. Mereka ingin menyembunyikan kemampuan mereka yang sebenarnya. Sebagai seorang santa dari Istana 100 Bunga, kekuatan kelas 1, semua orang tahu betapa dahsyatnya kekuatan Peribunga. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kekuatannya sehebat itu, bahkan hampir mencapai titik yang menggelikan. Pada saat ini, semua orang benar-benar terkejut. Xiao Gu dari Paviliun Pedang, Xian Ziqin dari Istana Kaisar Api, Tetua dari Sekte Vampir, dan semua master lainnya menatap Peribunga dengan tatapan berat. Lily juga ketakutan, karena dia bahkan tidak merasakan serangan Peribunga sebelumnya. Peribunga memang kuat. Tak heran Kaisar Malam Kegelapan memujinya sebagai sosok yang luar biasa.
Benar saja, seseorang yang mampu membuat Kaisar Malam Kegelapan terkesan pun pastilah luar biasa. Lili Qingfeng merasa lega. Meskipun dia bukan teman peri bunga, dia juga bukan musuh. Setelah peri bunga membunuh laba-laba berwajah manusia, ia berkata, sebagai salah satu dari 10 pulau paling berbahaya di Samudra Pasifik, Pulau Gelap sangatlah mematikan. Pulau ini sangat menakutkan. Semuanya, harap berhati-hati. Semua orang mengangguk. Saat ini, tak seorang pun akan melawan peri bunga. Ia terlalu kuat. Bos, bukankah wanita ini terlalu kuat? Aku sampai ketakutan setengah mati, kata Taois sambil menepuk dadanya untuk menenangkan diri. Saat laba-laba berwajah manusia itu mati, wajah Daois langsung memucat. Lagi pula, laba-laba itu berada di alam Grandmaster, bahkan lebih kuat daripada Daois. Yang mengejutkannya, peri bunga yang luar biasa kuat telah membunuhnya hanya dengan satu serangan. Taois, si botak, Dewa Kematian, dan Yoshiko Sato, ingat, jangan melawan wanita ini. King Feng Li memperingatkan anak buahnya. Taois dan yang lainnya mengangguk. Bahkan jika Li King Feng tidak bertanya, mereka tidak akan berani melawan peri bunga. Wanita itu terlalu menakutkan. Setelah kejadian sebelumnya, semua orang menjadi sangat sedih. Laba-laba berwajah manusia muncul tepat saat mereka memasuki Pulau Gelap. Mereka takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kelompok itu terus berjalan, tetapi King Feng Li menyadari bahwa salah satu pengikut peri bunga, seorang wanita bergaun hijau, yang sebelumnya berjalan di belakang kelompok itu, telah menghilang. Wanita bergaun hijau diperintahkan oleh peri bunga untuk berjalan di belakang kerumunan. Setelah semua orang pergi, ia menghampiri mayat laba-laba berwajah manusia. Sang Santa ingin aku menemukan inti iblis laba-laba berwajah manusia tanpa sepengetahuan siapapun. Seharusnya mereka sudah cukup jauh. Wanita bergaun hijau itu mengeluarkan belati dan mengeluarkan isi perut laba-laba itu, menahan pemandangan menjijikkan itu. Ia menemukan sesuatu yang tampak seperti kristal hitam. Kristal hitam itu seukuran telur dan memancarkan cahaya hitam pekat. Itu pasti inti iblis. Inti iblis adalah inti dari kekuatan laba-laba berwajah manusia. Inti iblis itu sangat berguna. Tidak hanya mampu meningkatkan kemampuan seorang ahli bela diri kuno, inti iblis juga dapat digunakan dalam praktik alkimia, dan dapat digunakan untuk merancang susunan pertempuran. Wanita bergaun hijau itu mengambil inti iblis itu. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun, ia segera pergi. Bab 852. Mayat yang bisa berlari. Gadis bergaun hijau itu kembali membawa inti iblis dan memberikannya kepada peri bunga. Meskipun tindakannya diam-diam, Lili tetap melihatnya. Lili King Feng sedang memperhatikan gadis bergaun hijau itu. Lebih tepatnya, ia sedang memperhatikan peri bunga. Ia tahu bahwa gadis itu jauh lebih berpengetahuan daripada yang ia duga. Lili Feng cerdas. Ia tahu pasti ada alasan mengapa peri bunga membunuh laba-laba berwajah manusia itu. Laba-laba itu pasti ada hubungannya dengan benda yang diambil gadis itu. Namun, peri bunga jelas tidak ingin siapapun tahu tentang benda itu atau kegunaannya. Meskipun hari sudah siang, pulau itu masih sangat gelap. Mereka dikelilingi pepohonan hitam tinggi yang tingginya puluhan meter. Pepohonan ini menutupi langit dan menghalangi sinar matahari, membuat suasana terasa sangat muram. Alat spiritual itu berada di pusat pulau. Jika seseorang ingin mengambilnya, mereka harus pergi ke pusat pulau gelap. Alat spiritual ini sangat kuat. Itulah sebabnya banyak orang tertarik ke pulau itu. Telinganya tiba-tiba menangkap suara mendesis dari belakang. Meskipun suaranya lemah, pendengarannya yang luar biasa masih dapat menangkapnya. Semuanya, pelan-pelan saja. Ada yang mengikuti kita, kata King Feng tiba-tiba. Li King Feng tidak tahu apa-apa tentang pulau mematikan itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi, ketika mendengar suara, reaksi pertamanya adalah memberitahu yang lain untuk berhenti. Lagi pula, entah itu peri bunga atau kekuatan kelas 1, mereka semua telah ada selama ribuan tahun, mengetahui banyak rahasia. Semua orang berhenti mendengar suara King Feng Li, semua mata mereka melihat ke belakang. Xiao Gu melirik ke belakang dan berkata dengan dingin, apa yang kau bicarakan? Tidak ada yang mengikuti kita. Semua orang mengangguk, karena mereka juga tidak melihat apapun. Selain pemandangan pepohonan dan bebatuan yang kosong, tidak ada apapun di sana. Peri bunga mengernyitkan alisnya pelan. Ia melihat ke suatu tempat yang berjarak 20 meter di belakang mereka dan berkata, ada seseorang di sana. Semua orang menatap ke arah tempat itu, terkejut. Benar saja, ada seseorang di sana, tetapi sudah meninggal. Jasadnya tergeletak di tanah, tak bergerak, tanpa napas, tampaknya terbunuh. Peri, dia sudah mati. Dia tidak akan mengikuti kita, kata Ao Hei sambil tersenyum tipis. Semua orang mengangguk mendengar kata-kata Ao Hei. Bagaimana mungkin orang mati bisa mengikuti mereka? Ini pulau gelap, semuanya mungkin,
kata Pribunga ringan, sambil memperhatikan mayat itu. Karena King Feng Li lah yang mendeteksi suara itu, dia pun berjalan mendekati mayat itu untuk memastikan bahwa mayat itu memang sudah mati. Li Lili mengamati mayat itu, jelas-jelas dibunuh oleh seseorang. Ia tidak mengerti mengapa Pribunga menunjuk mayat itu. King Feng Li, coba penggal kepalanya, kata Pribunga tiba-tiba. Li Lili terkejut mendengar kata-katanya. Ia tidak mengerti mengapa Pribunga memintanya melakukan tugas seperti itu. Namun, karena rasa percayanya pada Pribunga, ia tetap menghunus pedangnya dan menebas kepala mayat itu. Mengusir. Tiba-tiba, seolah terbangun oleh upaya pemenggalan kepala Li Qingfeng, mayat itu melompat, matanya berkilat hijau. Ia menatap Li Qingfeng dengan marah dan segera berbalik untuk melarikan diri. Astaga, ini palsu, kan? Mana mungkin mayat bisa lari? Ya Tuhan, belum pernah aku melihat mayat berlari sepanjang hidupku. Pulau gelap memang menakutkan. Pertama laba-laba berwajah manusia, dan sekarang mayat yang berlari. Orang-orang di sekitar mulai berbicara, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kebanyakan ahli bela diri kuno ini berasal dari daratan. Ini adalah pertama kalinya mereka ke laut dan ini juga pertama kalinya mereka ke Pulau Gelap. Apa yang mereka lihat sungguh luar biasa. Hentikan dia, teriak Pribunga begitu mayat itu mulai berlari. Mengusir. Li Qingfeng bergerak cepat, tiba di depan mayat itu. Ia meninju langsung ke arah mayat itu. Dengan suara keras, mayat itu terlempar dari pukulan Lili, menghantam tanah dengan keras. Mayat itu tidak terlalu kuat, jelas bukan tandingan Lili. Saat itu, yang lain akhirnya menyadari bahwa mereka telah diikuti oleh mayat itu selama ini. Semua orang menghampiri mayat itu, ingin melihat apa sebenarnya itu. Mayat itu tak bisa bicara. Ia hanya melotot ke arah sekelompok orang dengan cahaya hijau di matanya. Boneka mayat. Ini boneka mayat yang dikendalikan, kata Pribunga sambil menatap mayat itu sekilas. King Feng Li mengerutkan kening dan bertanya, apa itu boneka mayat? Boneka mayat adalah mayat yang dikendalikan oleh manusia. Mayat-mayat tersebut menjadi boneka bagi orang hidup. Maksudmu mayat-mayat ini semuanya dikendalikan? Benar. Mereka dikendalikan oleh para dukun dari negara-negara di Laut Selatan, kata Pribunga ringan. Dukun. Wajah Li Qingfeng menjadi muram. Ia tahu tentang dukun. Negara-negara seperti Filipina dan Indonesia semuanya memiliki dukun. Para dukun ini semuanya luar biasa kuat. Mereka memiliki kemampuan mengendalikan pikiran, mengendalikan mayat, dan bahkan mengendalikan manusia. Dukun identik dengan kejahatan. Mereka dibenci banyak orang, sehingga mereka bersembunyi dalam kegelapan. Di saat yang sama, dukun sangat kuat dan ditakuti banyak orang. Jika ada yang menyinggung dukun, mereka akan mati tanpa pernah tahu apa yang menimpanya. Ada dukun di Pulau Gelap. Itulah yang ada di benak semua orang. Mayat itu bukan mayat, melainkan boneka mayat. Boneka mayat itu mulai mengeluarkan suara aneh. Ia membuka mulutnya dan menjulurkan lidah hitamnya. Bersamaan dengan itu, bau busuk tercium dari mulutnya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit Li Qingfeng, berusaha membunuh orang yang telah mencegahnya melarikan diri. Bos, hati-hati, teriak Taois cepat saat boneka mayat menyerang King Feng Li. Boneka mayat itu jelas jahat, tidak seorang pun tahu kekuatan aneh apa yang dimilikinya. Kong! Li Qingshan segera mencabut pedang api merahnya, menyilangkannya di dada. Ia kemudian melompat ke udara dan menebas boneka mayat itu. Pukul! Kepala boneka mayat itu dipenggal oleh Li Qingfeng. Namun, darah yang dimuntahkannya tidak berwarna merah tua, melainkan hitam, dan berbau sangat busuk. Semua orang mencubit hidung mereka dengan jijik. Mengusir. Tiba-tiba seekor serangga hitam terbang keluar dari kepala boneka mayat dan ke udara. Semua orang tercengang melihatnya. Mereka tahu serangga inilah yang mengendalikan boneka mayat. Serangga itu adalah harta karun sang dukun. Tidak ada jalan keluar. Matilah. Li Qingfeng menghunus pedangnya sekali lagi, langsung membelah serangga itu menjadi dua. Serangga itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara melengking yang menusuk. Setelah beberapa saat menderita, serangga itu mati. Raja Serigala, kau seharusnya tidak membunuh serangga itu, kata Xian Ziqin kepada King Feng Li, wajahnya tampak sangat khawatir. Ahli bela diri kuno pada umumnya tidak mengenal dukun. Hanya mereka yang berasal dari kekuatan kelas 1 seperti Xian Ziqin, Pribunga, dan Xiao Gu yang tahu tentang kengerian mereka. Serangga adalah harta karun seorang dukun, yang dipupuk melalui usaha mereka yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dibunuh, sang dukun akan membalas kematiannya dengan amarah yang tak henti-hentinya. Bab 853. Buah evolusi elemen angin. Nona Qin, terima kasih atas peringatanmu, tapi sudah terlambat. Aku sudah membunuh serangga itu. King Feng Li berterima kasih kepada Xian Ziqin.
Xian Ziqin mengerutkan kening dan berkata, Raja Serigala, biar kujelaskan. Dukun itu luar biasa kuat. Mereka tidak hanya bisa mengendalikan boneka mayat, mereka juga bisa mengendalikan binatang buas. Mereka bahkan bisa mengendalikan pikiran dan membunuh tanpa sepengetahuan lawan. Mereka sangat mengerikan. Tidak apa-apa, kalau aku bertemu dukun, aku akan langsung membunuhnya, kata Li Qingfeng sambil tertawa. Jelas bagi Lily, ia telah menjalin persaingan dengan penyihir di Pulau Gelap. Mereka menjadi musuh bebuyutan sejak ia membunuh boneka mayat dan serangga itu. Setelah beristirahat sejenak, rombongan itu meneruskan langkahnya menuju ke tengah pulau. Pulau Gelap tak hanya dipenuhi binatang buas, tetapi juga menyimpan beragam harta karun. Statusnya sebagai salah satu dari 10 pulau paling mematikan di Pasifik bukan hanya karena sifatnya yang kejam, tetapi juga karena pulau ini menyimpan harta karun yang tak terbatas, yang menarik banyak pemburu harta karun. Benar saja, tak lama setelah rombongan itu mulai berjalan, mereka melihat sebatang pohon kecil yang aneh di atas batu hitam. Anehnya, pohon itu tidak hitam, melainkan hijau. Sebagian besar benda di Pulau Gelap berwarna hitam. Benda-benda berwarna lain hampir tidak ada. Jadi, ketika sebatang pohon hijau kecil muncul di tengah kegelapan, ia langsung menarik perhatian semua orang. Pohon hijau kecil itu tingginya sekitar 2 meter. Tubuhnya hijau, daunnya hijau, dan buahnya hijau. Ya, Anda tidak salah dengar, itu memang buah hijau kecil. Buah hijau itu sebesar kepalan tangan. Bentuknya seperti apel hijau, tapi ternyata bukan apel hijau. Buah hijau itu dikelilingi oleh pusaran hijau. Pusaran itu berubah menjadi bilah angin yang terus berputar mengelilingi buah, menciptakan sebuah fenomena. Ah, apakah ini buah evolusi elemen angin? Seorang pendekar pedang berambut pendek tiba-tiba berteriak ketika ia mengenali buah itu. Mendengar suara pendekar pedang itu, Xiao Gu memarahi dengan marah, tutup mulutmu, jangan bicara omong kosong. Pendekar pedang berambut pendek itu langsung menutup mulutnya. Namun, sudah terlambat, semua orang telah mendengar kata-katanya. Buah evolusi elemen angin. Lily sangat gembira. Ia pernah mendengar legenda dari dunia persilatan kuno yang mengatakan bahwa di antara langit dan bumi, terdapat beberapa buah evolusi. Setelah memakannya, orang tersebut akan berevolusi menjadi memiliki kekuatan supernatural. Kekuatan supranatural mirip dengan mantra sihir yang digunakan oleh para praktisi kultivasi diri. Namun, mantra sihir membutuhkan penggunaan energi spiritual dan nyanyian untuk mengaktifkannya. Meskipun kekuatan supranatural bersifat otomatis, mantra sihir dapat dilepaskan hanya dengan membuka mulut. Buah evolusi dibagi menjadi beberapa kategori, tingkat Grandmaster, tingkat roh, tingkat raja, tingkat kaisar, tingkat kehormatan, tingkat kekaisaran, tingkat santo, dan seterusnya. Setiap tingkat memiliki 3 kategori tersendiri, tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat atas. Ada tanda bilah angin pada buah hijau itu, yang menandakan statusnya sebagai buah evolusi tingkat Grandmaster, buah evolusi tingkat atas. Jika aku bisa mendapatkan buah evolusi elemen angin ini, aku tidak hanya akan meningkatkan kemampuanku di alam badai, tetapi kekuatan fisik alamiku juga akan mencapai terobosan. Mata King Feng menatap buah hijau itu dengan penuh rasa lapar. Kecuali Lily, semua orang menatap buah itu dengan mata penuh nafsu. Mereka semua menginginkan buah evolusi elemen angin, tetapi karena mereka semua adalah master yang kuat, tidak ada yang bergerak. Mengusir. Ao Hei tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia menjadi orang pertama yang maju ke depan untuk mencoba mengambil buah evolusi. Pergi sana, geram Xiao Gu. Ia meraih pedangnya dan menyerang Ao Hei. Aura pedang itu merobek atmosfer, luar biasa kuatnya. Ia melepaskan energi yang sangat besar seolah-olah akan membunuh Ao Hei. Ao Hei terkejut. Ia segera mundur, tak berani menyentuh pedang itu. Ao Hei tampak tertekan. Ia berada di peringkat 39 dalam daftar Grandmaster, sementara Xiao Gu berada di peringkat 15, jauh lebih tinggi. Xiao Gu jauh lebih kuat daripada dirinya. Ia tak punya pilihan selain mundur. Aku akan mengambil buah evolusi, kata Xiao Gu dengan nada memerintah. Para pendekar kuno lainnya siap mengambil buah itu, tetapi setelah mendengar Xiao Gu, mereka menghentikan aksi mereka. Meskipun mereka marah padanya, mereka tidak berani menunjukkannya, Xiao Gu terlalu kuat. Tentu saja, tidak semua orang takut pada Xiao Gu. Peri Bunga, Xian Ziqin, dan orang-orang dari Sekte Vampir tidak gentar menghadapi kekuatan Xiao Gu. Xiao Gu, buah evolusi adalah harta karun surga dan bumi. Buah ini hanya dimiliki oleh mereka yang paling kuat. Tidakkah menurutmu tidak pantas bagimu untuk memilikinya? Wajah Xiao Gu berubah muram. Jika Ao Hei atau orang lain yang mengucapkan kata-kata ini, Xiao Gu pasti sudah menghunus pedangnya. Namun, suara itu berasal dari Peri Bunga, dan ia terlalu takut untuk melawannya. Wanita itu sungguh menakutkan.
Xian Ziqin juga tersenyum tipis. Ia berkata, benar. Buah evolusi adalah harta karun. Buah itu milik orang yang cukup kuat untuk mengambilnya. Mengusir. Tepat saat mereka sedang berbicara, tetua utama sekte vampir bergerak. Ia secepat kilat, tiba tepat di samping pohon hijau kecil itu untuk mengambil buahnya. Pria tua itu berusia 60-an. Wajahnya menua, tetapi tubuhnya sangat bugar. San Sue, beraninya kau. Xiao Gu meraung, jelas dia mengenal orang tua itu. San Sue bahkan tidak memandang Xiao Gu, mengulurkan tangannya untuk meraih buah evolusi. Namun, sedetik kemudian, energi yang sangat kuat meletus dari buah itu, membuat San Sue terlempar. Deng 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 deng. San Sue terpaksa mundur 12 langkah untuk menyeimbangkan tubuhnya. Ia meringis, jelas terkejut dengan kemampuan buah itu untuk melakukan serangan balik otomatis. Hahaha, San Sue, kau terlalu lemah. Lihat saja aku. Xiao Gu tertawa. Ia bergerak, juga tiba di samping pohon hijau kecil itu, mengulurkan tangannya untuk mengambil buahnya. Bang! Tubuh Xiao Gu juga terlempar oleh energi buah evolusi. San Sue tertawa dingin. Ia berkata, Xiao Gu, kau juga tidak lebih baik. Xiao Gu kesal. Ia tak menyangka akan gagal mendapatkan buah evolusi itu. Giliran Xian Ziqin. Usahanya memetik buah juga membuatnya terlempar mundur, dan gagal. Semua pendekar kuno lainnya juga mencoba usaha mereka, tetapi semuanya terdorong mundur, tak seorang pun berhasil mengambil buah itu. Pada akhirnya, hanya Lili dan peri bunga yang tersisa. Yang lainnya telah mencoba, tetapi gagal. Semua orang bisa melihat harta karun tepat di depan mereka, tetapi tak seorang pun berhasil mengambilnya. Hal ini membuat mereka sangat kesal. Peri bunga tersenyum menawan. Sosoknya yang mungil berjalan menuju pohon kecil itu, dan ia juga mengulurkan tangan untuk mengambil buahnya. Tangannya seputih salju, mengingatkan pada batu giok terbaik. Ia meraih buah evolusi itu dengan tangannya, langsung memetiknya dari pohon. Melihat ini, Xiao Gu, Xian Ziqin, San Sue, dan yang lainnya tercengang. Seberapa kuat peri bunga hingga berhasil memetik buah evolusi? Wajah Li Qingfeng juga muram. Kaisar Malam Kegelapan sebelumnya telah memberitahunya cara yang benar untuk mengambil buah itu. Ia menunggu untuk memetik buah terakhir. Namun, ia tidak menyangka buah itu akan dipetik oleh peri bunga. Senior, kau menyuruhku pergi terakhir. Apa yang harus kita lakukan sekarang setelah peri bunga memetik buah evolusi? Li Qingfeng tampak khawatir saat berkomunikasi dengan Kaisar Malam Kegelapan. Bab 854. Kekuatan Dua Alam. Kupikir aku satu-satunya yang tahu cara memetik buah evolusi, tapi ternyata peri bunga juga tahu. Suara Kaisar Malam Kegelapan terdengar di benak King Feng Li. Banyak orang mendengar tentang buah evolusi legendaris, tetapi mereka tidak tahu cara memetiknya. Kaisar Malam Kegelapan memperoleh pengetahuan itu setelah ia menjadi seorang kultivator. Bagaimana peri bunga tahu? Mungkin. Peri bunga juga seorang yang berkultivasi sendiri. Kaisar Malam Kegelapan mencoba menebak peran aslinya, katanya, peri bunga terlalu kuat, kau takkan bisa mendapatkan harta karun apapun sebelum dia. Lebih baik berpisah dengannya. Lili mengangguk dan setuju dengannya. Jelas peri bunga sudah familiar dengan Pulau Gelap, dia tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan harta karun apapun. Peri bunga, aku ingin berpisah dari kalian, kata Li Qingshan sambil tersenyum. Sebelum peri bunga sempat berbicara, dia pergi bersama tim Wolf Fang dan Yoshiko Sato. Kerumunan yang tersisa merasa gelisah setelah King Feng Li pergi karena mereka juga tahu mereka tidak akan mendapatkan apapun jika tetap bersama peri bunga. Peri bunga, kami Sekte Blade juga akan pergi. Paviliun Pedang AS juga akan pergi sekarang. Istana Kaisar Api juga, semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sekte Vampir juga akan pergi. Semua kekuatan berbicara dan pergi ke arah tertentu. Peri bunga terlalu kuat dan mengejutkan semua orang. Mereka tidak akan mendapatkan perangkat spiritual apapun jika mengikutinya ke inti Pulau Gelap, lebih baik pergi saja. Dalam sekejap mata, hanya peri bunga dan keempat gadis dari Istana 100 Bunga yang sendirian. Santo, orang-orang itu akhirnya pergi. Mereka menyeret kita, kata gadis bergaun hijau. Di matanya, saintesnya adalah yang paling kuat dan kerumunan itu tak berguna. Laba-laba berwajah manusia dibunuh oleh saintesnya dalam satu serangan. Peri bunga tersenyum dan berkata, mereka benar meninggalkanku karena mereka tidak akan mendapatkan harta apapun. Tapi itu juga berarti mereka mungkin akan mati lebih cepat. Gadis berpakaian hijau itu mengangguk. Klan-klan itu hanya melihat bagaimana peri bunga mengambil buah evolusi, tetapi mereka picik dan tidak menyadari bahwa peri bunga mengenal pulau ini. Meskipun mereka tidak akan mendapatkan harta karun, setidaknya hidup mereka akan aman. Semua orang serakah dan ingin mencari harta karun sendiri, tetapi itu juga berarti kematian mereka. Ah!
Seolah ingin membuktikan perkataan peribunga, salah seorang pendekar kuno berteriak kesakitan, kedengarannya seperti dia digigit sampai mati oleh binatang buas. Ayo kita cari alat spiritual itu. Peribunga tersenyum dan mulai berjalan. Ekspresi Lily dan tim taring serigala berubah ketika mendengar teriakan itu. Belum lama mereka berpisah dari bunga peri, seseorang sudah menyerang mereka. Bos, kenapa kita berpisah dengan peri bunga? Si botak masih tidak mengerti. Li Qingfeng terdiam, tetapi Taois itu berkata, apa kau bodoh? Peri bunga terlalu kuat, kita tidak akan mendapatkan harta apapun jika terus berada di sisinya. Si botak mengangguk. Li Qingfeng memiliki kesempatan dengan buah evolusi, tetapi kesempatan itu direnggut oleh peri bunga. Set. King Feng Li tiba-tiba menyuruh keduanya diam karena dia mendengar suara gaduh di depan mereka. Seekor harimau raksasa muncul di hadapan mereka. Harimau itu panjangnya 5 meter, 2 kali lebih besar dari harimau normal, dan berbulu hitam. Binatang yang berevolusi. Binatang yang berevolusi lagi. Ekspresi wajah Li Qingfeng serius. Apa yang terjadi di pulau ini dan mengapa ada begitu banyak binatang buas yang berevolusi? King Feng Li terkejut saat bertemu dengan laba-laba berwajah manusia, namun kini dia terkejut karena bertemu dengan binatang evolusi lainnya. Binatang buas pada dasarnya adalah hewan, tetapi mereka akan berevolusi menjadi binatang buas setelah memakan buah evolusi. Mereka bisa berbicara dan juga memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Level harimau hitam itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada laba-laba berwajah manusia. Ia sudah berada di tingkat Grandmaster tahap akhir, sangat dekat dengan tingkat puncak. Daois, kalian bukan lawannya. Mundurlah ke belakangku. Li Qingfeng memerintahkan timnya untuk mundur dan mengamankan keselamatan mereka. Mengaum. Harimau itu memburu dan menatap Li Qingfeng. Ia melompat dengan cakarnya yang tajam dan terbang menuju Li Qingfeng. Cakar itu merobek udara dan memekik, kekuatannya luar biasa. Alam gravitasi. King Feng Li segera melepaskan alamnya. Alam gravitasi hitam terbentuk dan menyelimuti harimau itu. Peng! Tubuh harimau itu jatuh ke tanah dari langit dan menimbulkan suara yang sangat keras. Meskipun harimau itu berada di tingkat Grandmaster, kecerdasannya terbatas dan tidak memiliki wilayahnya sendiri. Itulah mengapa Li Qingfeng mampu menjebaknya dengan wilayahnya. Alam badai. Li Lili melepaskan alam badainya tepat setelah alam gravitasinya. Alam itu membentuk tepian angin yang besar. Tepi angin merobek ruang dan memotong kepala harimau. Dalam sekejap mata, harimau itu mati dan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Terlalu mudah bagi King Feng Li untuk membunuh harimau itu, dia bahkan tidak menggunakan pedang Red Fury miliknya. King Feng Li melakukannya dengan cara ini karena dia ingin menggabungkan kekuatan wilayahnya. Bos, kau sungguh hebat. Tim itu memandang King Feng Li dengan iri. Meskipun mereka tahu bahwa Li Qingfeng telah menjadi seorang pendekar kuno, mereka tidak tahu seberapa kuatnya dia. Setelah mereka melihat bagaimana Li Qingfeng membunuh harimau itu, mereka menyadari bahwa bos mereka tak terkalahkan. Bos, kenapa kau tidak bertarung melawan peri bunga untuk mendapatkan buah evolusi jika kau sekuat ini? Tanya Taois. Li Qingshan tersenyum dan berkata, musuh kita adalah Paviliun Pedang, Sekte Pedang, dan Sekte Vampir. Jika kita menyatakan perang terhadap peri bunga hanya demi buah evolusi, kitalah yang akan dirugikan. Semua orang terkejut dan memahami keputusan bos mereka. Li Qingfeng sudah berpikir jauh ke depan, pasti ada lebih banyak buah evolusi di pulau itu, dan mereka tidak boleh menjadi musuh peri bunga hanya karena satu buah. Peri bunga sangat kuat. Meskipun mereka percaya pada Li Qingfeng, mereka tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa Li Qingfeng bisa mengalahkan peri bunga. Bab 855. Bertemu Dukun. King Feng Li mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Raja Iblis Singa, tetapi tidak ada sinyal. Ayo kita pergi. Tujuan utama kita adalah menemukan Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan harta karun, tapi tidak masalah kalau tidak, kata King Feng Li. Tim mengangguk dan mengikuti langkah Lily. Mereka mengamati lingkungan sekitar dan mengamati setiap gerakan. Tempat itu pernah diinjak sebelumnya, tatapan Yoshiko Sato terfokus dan berkata tiba-tiba. Sebagai nyonya keluarga Ninja Island Nation, kemampuan investigasinya sangat tinggi. Ia langsung menyadari bahwa area itu pernah diinjak seseorang sebelumnya. Lily mengikuti arahannya dan melihat lapangan sangat berantakan. Pasti ada yang berlari dan meninggalkan kekacauan itu dengan tergesa-gesa. View gelombang. King Feng Li menarik napas 2 kali dan merasakan kehadiran yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Naga Hijau. Cepat, ikuti aku. Li Qingshan melambaikan tangannya dan memimpin tim menuju jalan. Di ujung jalan, Raja Iblis Naga Hijau bertarung melawan mayat yang sangat kuat, ia harus mundur. Tidak jauh dari mayat itu, seorang lelaki berjubah hitam tengah menatap Raja Iblis Naga Hijau. Pria itu sangat pucat, tua, dan kurus, tetapi matanya bersinar.
Pria itu bukan orang lain, melainkan seorang dukun sakti yang bersembunyi di pulau itu. Mayatnya dikendalikan olehnya dengan serangga. Darahmu sungguh lezat dan memiliki garis keturunan naga hijau. Sayangnya, darahmu belum terbangun. Ayo, jadilah budakku, kata dukun itu kepada Raja Iblis Naga Hijau. Sang dukun sangat gembira sejak ia menemukan Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau. Sebagai seorang dukun, ia sangat sensitif terhadap darah dan langsung merasakan kehadiran garis keturunan mereka. Sayangnya, garis keturunan mereka belum terbangun. Dibandingkan dengan mayat-mayat itu, sang dukun akan lebih memilih nyawa yang memiliki garis keturunan yang kuat, itu akan membuat sang dukun menjadi lebih kuat lagi. Dalam mimpimu, aku sudah punya tuan, kata Raja Iblis Naga Hijau sambil menyeringai. Di dalam hatinya, King Fengli adalah gurunya dan dukun itu terlalu lemah. Sepertinya aku perlu menghukummu agar kau tahu betapa kuatnya aku. Sang dukun menyeringai. Serang, mayat-mayatku. Dukun itu memburu dan 3 mayat lagi keluar dari mayat-mayat itu. Dengan mayat yang sudah dilawan Raja Iblis Naga Hijau, tersisa 4 mayat. Sial, mayatnya terlalu banyak. Ekspresi Raja Iblis Naga Hijau berubah karena dia tidak sanggup menghadapi keempat mayat itu sekaligus. Tidak butuh waktu lama bagi mayat-mayat itu untuk mengalahkan Raja Iblis Naga Hijau. Raja Iblis Naga Hijau, jadilah budakku atau aku akan membunuhmu dan mengendalikanmu dengan serangga-seranggaku. Ancam sang dukun. Raja Iblis Naga Hijau tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Meskipun ia memuntahkan darah dari pertarungan, ia tidak menyerah. Baginya, ia lebih baik mati daripada menjadi budak sang dukun. Betapa tak tahu malunya dirimu. Dia tidak mau menjadi budakmu, tapi kau masih memaksanya. Sebuah suara penuh ejekan terdengar dari belakang. Ekspresi sang dukun berubah dan ia menoleh. Ia melihat seorang pemuda berjalan ke arahnya dengan tenang bersama sekelompok orang lainnya. Bajingan, kau tahu siapa aku? Beraninya kau memarahiku. Raut wajah sang dukun muram. Untuk apa aku peduli? Melihat wajahmu sepucat ini, apa kau impoten? Kata-kata Li Qingfeng sangat kasar. Semua orang tertawa mendengar ucapan Lili. Bos mereka sungguh lucu, mengatakan bahwa dukun itu tidak berdaya. Bajingan, aku dukun dari Filipina. Aku akan membunuhmu dan menjadikanmu salah satu mayatku. Dukun itu murka dan memancarkan niat membunuh. King Fengli tidak peduli sama sekali dan terus berjalan ke arahnya. Tuan muda, larilah. Dukun itu sangat kuat. Raja Iblis Naga Hijau berkata dengan cemas. Dukun itu tidak hanya kuat, tetapi juga mampu mengendalikan mayat untuk menyerang. Dukun itu misterius. Naga Hijau, jangan khawatir. Aku tidak takut pada orang yang lemah di ranjang. Aku akan membunuhnya sebentar lagi, kata King Fengli dengan percaya diri, dukun itu terlalu lemah di matanya. Dukun itu berniat membunuh King Fengli. Mayat, bunuh orang ini. Popo-popo gelombang. Keempat mayat itu tiba-tiba berbalik dan menyerang ke arah King Fengli. Mayat-mayat itu dikendalikan dan merupakan ciptaan yang sangat jahat. Tubuh mereka bermutasi dan mirip dengan zombie, tetapi berbeda. Cakar keempat mayat itu sangat tajam dan panjang serta mengeluarkan bau darah. Mayat-mayat itu sungguh menjijikkan, pikir King Fengli. Deng gelombang. Karena dia ingin segera melenyapkan makhluk-makhluk kasar itu, King Fengli segera mengeluarkan pedang api merahnya dan mengacungkannya di hadapannya. King Fengli tidak menghunus pedangnya saat menghadapi harimau, tetapi saat menghadapi mayat-mayat ini dia menghunus pedangnya. Panah api merah. Li Qingfeng menuangkan saripati vitalnya ke dalam pedang, menciptakan anak panah saripati vital yang terbang menuju keempat mayat itu. Puci-puci gelombang. Mayat-mayat itu menjerit kesakitan dan mulai terbakar setelah terkena panah. Mayat-mayat itu paling takut pada api. Pedang lili yang berelemen api mulai membakar mayat-mayat itu. Udara dipenuhi bau terbakar dari mayat-mayat itu. Mayat-mayat itu menjerit saat kaki mereka terbakar oleh energi esensi unsur api. Api tak kunjung padam dan menjalar ke tubuh bagian atas. Keempat serangga itu ingin terbang karena merasakan bahaya, tetapi mereka terbelah dua oleh pedang api merah milik Li Qingfeng. Mereka jatuh ke tanah dan terbakar sampai mati. Beraninya kau membakar mayat dan seranggaku. Aku akan membunuhmu dan menjadikanmu mayatku. Pria itu menatap King Fengli dengan penuh kebencian karena dia telah menghancurkan semua hartanya. Serangga dan mayat itu adalah harta karun bagi sang dukun. Hatinya berdarah karena kematian mereka. Bab 856. Alam misterius. Kemarilah dan matilah, kau manusia tak berdaya. King Feng menghina sang dukun. Di mata King Fengli, wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang kurus merupakan gejala ginjalnya yang lemah. Meskipun sang dukun kejam, ia tetaplah seorang pria dan membenci siapapun yang mengatakan bahwa ia lemah. Orang-orang yang mengatakan hal itu kepadanya di masa lalu dibunuh olehnya dan menjadi mayat. Kau sedang mencari kematian.
Wajah sang dukun muram dan ia memancarkan niat membunuh. Dia harus membunuhnya secara pribadi karena mayatnya dihancurkan oleh King Fengli. Dewa dukun suci, kumohon berikanlah aku kekuatan untuk membunuh bajingan ini. Sang dukun menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan kutukan yang tak terpahami. Asap hitam keluar dari sang dukun, sangat menyeramkan dan misterius menyelimuti tempat kejadian perkara. Dunia dukun, teriak dukun itu, dan area di sekitarnya diselimuti selaput hitam. Berbeda dengan dunia gravitasi, dunianya jauh lebih gelap. Lili King Feng harus serius dan menggunakan ranahnya sendiri. Ia tahu bahwa ranah hanya bisa dilawan dengan ranah, bukan dengan seni bela diri karena ranah dibentuk oleh mentalitas seseorang. Alam neraka. Li Qingshan mengeluarkan api besar yang menyelimuti area di samping mereka. King Fengli tahu bahwa dukun itu takut api dan langsung mengeluarkan alam nerakanya. Namun, sesaat kemudian, Li King Feng terkejut. Alam dukun itu tidak terbakar oleh alam neraka milik Li King Feng, melainkan alamnya sendiri yang padam oleh gas hitam tersebut. Apa? Alam infernoku dilawan. Ini pertama kalinya Li King Feng melihat hal seperti ini. Tak seorang pun mampu menghadapi alam neraka milik King Feng Li sebelumnya dan dia tak terkalahkan, tetapi sekarang alam nerakanya dikalahkan oleh alam dukun. Li King Feng teringat perkataan Xian Ziqin, dukun adalah makhluk yang sangat kuat dan misterius, dan tidak banyak yang mampu menghadapi mereka. Bahkan para Grandmaster pun mungkin tidak mampu mengalahkan mereka. King Feng Li berada pada posisi yang tidak menguntungkan setelah kedua alam saling bertabrakan. Alam badai. Li Qingshan menggunakan alam badainya karena alam nerakanya tidak berfungsi. Bila-bila angin terbentuk dan terbang menuju sang dukun, tetapi yang mengejutkannya, alam badai juga tidak efektif. Ujung-ujung angin pun dinetralkan oleh gas hitam. King Fengli merasa bahwa dukun itu terlalu misterius dan kuat dan dia mengalami beberapa kesulitan, kedua wilayahnya tidak bekerja pada dukun itu. Lili akhirnya mengerti mengapa para pendekar kuno takut pada dukun. Itu karena kekuatan dukun dapat meredam kekuatan pendekar kuno. Hei nak, alam dukun itu berisi kekuatan dari seorang kultivator. Kau tak bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatan seniman bela diri kunomu. Kaisar Malam Kegelapan tiba-tiba berbicara. Lili King Feng terkejut dan mengerti mengapa wilayahnya tidak dapat menandingi wilayah dukun tersebut. Wilayah dukun tersebut memiliki kekuatan seorang praktisi kultivasi, jadi wilayahnya berada di level yang berbeda dibandingkan dengan Li King Feng. Senior, apakah kutukan yang dia ucapkan sebelumnya merupakan bagian dari mantra para kultivator? Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya King Fengli tulus. King Fengli tidak takut melawan seniman bela diri kuno, tetapi dia tidak bisa melawan orang yang berkultivasi sendiri karena dia belum pernah berlatih teknik tersebut sebelumnya. Kau bodoh. Alammu memang kekuatan bela diri kuno, tapi pedang api merahmu adalah alat spiritual dan hanya bisa digunakan oleh mereka yang berkultivasi sendiri. Gunakan pedangmu untuk mengalahkannya, perintah Kaisar Malam Kegelapan. Meskipun King Fengli dimarahi, dia senang karena dia telah mempelajari cara untuk mengalahkan dunia dukun. Lili King Feng membuat kesalahan dengan ingin mengalahkan dunia dukun dengan dunianya sendiri. Ia tidak tahu bahwa kutukan dukun tersebut meminjam kekuatan seorang praktisi kultivasi, berbeda dengan kutukan seorang seniman bela diri kuno. King Fengli tersenyum dan menarik kembali wilayahnya karena dia tahu cara bertarung sekarang. Lili King Feng menghunus pedangnya. Pedang itu memancarkan aura pedang, secara pasif menebas semua daun yang berterbangan di sampingnya. Bulan perak berapi merah. King Fengli memburu dan menggunakan serangan keempat dan terkuat. Bulan berwarna merah keperakan terbentuk dan terbang ke arah sang dukun dengan api berkobar di sekelilingnya. Alam dukun tidak dapat menghalangi serangan itu dan asap hitam terbakar dan dinetralkan setelah menyentuh api bulan perak. Alam yang misterius dan kuat itu dinetralkan oleh pedang api merah milik King Fengli dalam sekejap mata. Sang dukun memuntahkan darah karena pikirannya terluka parah. Ia berseru, alat roh. Kau punya senjata roh. Ia terkejut karena ia hanya bisa mengendalikan mayat-mayat itu berkat kekuatan yang ditinggalkan oleh seorang kultivator di masa lalu. Selain itu, dengan kekuatan sang kultivator, wilayah kekuasaannya pun menjadi lebih kuat. Ketika dukun bertemu seniman bela diri kuno, mereka bisa membunuh mereka dengan mudah. Hari ini adalah pertama kalinya ia melihat kekuatan senjata roh. Siapakah sebenarnya kamu dan mengapa kamu memiliki senjata roh? Tanya dukun itu. Dukun itu tahu bahwa senjata roh sangat langka dan tidak bisa dimiliki sembarang orang. Bahkan kekuatan terkuat pun tidak memilikinya, dan hanya kekuatan legendaris dan tersembunyi yang memilikinya. Kau tak perlu tahu siapa aku. Matilah sekarang juga. Li King Feng yakin bisa menetralkan dunia dukun itu. Tubuh Li King Feng melayang dan langsung muncul di hadapan sang dukun. Tiba-tiba ia mengayunkan pedangnya ke arah kepala sang dukun. Wajah sang dukun berubah dan tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah boneka. Boneka itu terbuat dari kayu dan merupakan tiruan persis sang dukun, hanya saja tidak memiliki kehidupan dan dikendalikan.
Dukun itu melemparkan boneka itu ke udara dan berubah menjadi seukuran manusia, memancarkan kekuatan yang luar biasa, dan menangkis serangan Li Qingfeng untuk sang dukun. Sekalipun boneka itu kuat, boneka itu tetap terbelah dua hanya dengan satu ayunan pedang. Melihat boneka kayu yang diiris itu, Lily terkejut karena dukun itu terlalu misterius. Ia bisa mengubah boneka seukuran telapak tangan menjadi boneka seukuran manusia, itu jelas merupakan ilmu hitam, dan dukun itu harus mati. Dia tahu bahwa dia harus membunuh dukun itu hari ini, atau dia akan berbahaya di masa depan. Bab 857. Menyelamatkan dua Raja Iblis. Sialan, beraninya kau menghancurkan bonekaku. Sang dukun patah hati, bibirnya berkedut saat ia menatap belahan boneka kayunya. Boneka ini merupakan alat penting bagi para dukun untuk memanipulasi mayat dan dapat digunakan untuk mengendalikan serangan yang menghancurkan. Namun, boneka ini langsung hancur akibat serangan perangkat spiritual milik Qingfeng. Secara teknis, boneka itu juga terhitung sebagai perangkat spiritual yang tidak lazim, meski itu hanyalah perangkat inferior yang robek yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan pedang api merah milik Qingfeng. Biasanya, perangkat dikategorikan menjadi tiga jenis, inferior, medium, dan superior. Selain perangkat superior, perangkat-perangkat tersebut juga dikategorikan sebagai Earth Grade, Heaven Grade, dan Emperor Grade, DEL. Semakin unggul perangkat spiritualnya, semakin kuat pula daya serangnya. Meskipun segel pertama pedang api merah baru saja dibuka, ia sudah merupakan alat spiritual yang unggul. Pedang itu pasti mampu menghancurkan boneka yang rusak dan inferior itu dengan mudah. Pedang api merah memiliki total 3 segel. Kekuatannya akan semakin meningkat setelah ketiga segelnya hancur. Kau pantas masuk neraka karena mengolah mayat menjadi boneka mayat. Aku hanya akan mengirimmu ke sana, ejek Qingfeng dengan kejam. Menurut kepercayaan agama, tubuh adalah hal terpenting bagi seseorang setelah kematiannya karena tubuh akan menentukan apakah mereka akan bereinkarnasi di surga atau neraka. Maka, sungguh jahat bahwa dukun sialan ini benar-benar mengubah mereka menjadi boneka mayat. Sungguh kutukan. Angin sepoi-sepoi mengayunkan pedang panjangnya. Gas api yang tajam dari pedang itu membelah udara menjadi celah besar dan melesatkannya tepat di depan Saman dalam sekejap. Kepala sang dukun terpotong oleh pedang sementara darahnya terus menyembur ke udara. Dukun itu kuat, tetapi dia tidak ada apa-apanya di hadapan alat spiritual. Saman tampak ketakutan dan tidak yakin sesaat sebelum ia meninggal. Sebagai seorang saman jahat yang telah berkeliaran bebas di dunia seni bela diri kuno di Filipina, hanya dialah yang berhak membunuh orang lain di masa lalu. Namun, ia tidak menyangka akan dibunuh kali ini. Sebenarnya, Saman datang ke Pulau Gelap kali ini untuk mendapatkan alat spiritual tersebut. Namun, ia meninggal bahkan sebelum sempat melihat alat tersebut. Tanpa melihat ke arah dukun yang sudah mati, Qingfeng berlari ke arah Raja Iblis Naga Hijau dan mulai memulihkan saripati vitalnya dengan memancarkan saripatinya sendiri melalui telapak tangannya. Raja Iblis Naga Hijau pulih dalam sedetik. Ia berkata dengan cemas, "Bos, Raja Iblis Singa telah pergi ke suatu tempat dan dia juga dikejar oleh mayat itu. Ayo kita bantu dia sekarang." Qingfeng mengangguk karena tidak ingin membuang waktu. Dia masih harus menyelamatkan Raja Iblis Singa setelah menyelamatkan Raja Iblis Naga Hijau. Qingfeng berdiri dan membiarkan Raja Iblis Naga Hijau memandu jalan. Mereka semua menuju ke satu arah. Pada saat ini, di jalan yang lain, Raja Iblis Singa sedang bertarung melawan mayat yang mengejarnya. Mayat itu begitu kuat sehingga Raja Iblis Singa pun kesulitan melawannya. Tiba-tiba, mayat itu berhenti di tengah pertarungan. Apa-apaan ini? Mayatnya berhenti bergerak. Raja Iblis Singa panik dan bingung. Kok bisa mayat ini tiba-tiba berhenti di situ padahal detik-detik terakhir masih bertarung sengit dengannya? Terserahlah, aku akan menghancurkan kepalanya. Raja Iblis Singa mengalihkan pandangannya dan langsung menghancurkan kepala mayat itu. Seekor serangga. Raja Iblis Singa menyadari serangga di dalam kepala mayat itu sudah mati. Itulah sebabnya ia berhenti bergerak. Faktanya, serangga di kepala mayat yang dikendalikan oleh dukun akan mati secara otomatis setelah dukun dibunuh oleh Qingfeng. Logikanya, mayat itu pasti tidak akan bisa dikendalikan lagi setelah serangga itu mati. Meskipun Raja Iblis Singa tidak tahu bagaimana mayat dan serangga itu mati, dia gembira karena nyawanya terselamatkan. Raja Iblis Singa berjalan ke arah depan setelah dia menemukan jalan ke depan. Hah, ada pohon merah kecil di depan. Raja Iblis Singa menyipitkan matanya saat menemukan pohon merah kecil di depan. Pohon merah ini tingginya 2 meter, bahkan melebihi tingginya. Buah merah tumbuh di atas rantingnya. Buahnya sebesar apel dan semerah api yang berkobar di sekitar pohon. Meskipun Raja Iblis Singa tidak tahu buah merah apa ini, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari buah ini sehingga pastilah ini adalah harta karun. Raja Iblis Singa berjalan mendekati pohon merah dan mencoba meraih buah itu. Berhenti di sana. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakang.
Aohei lalu berlari ke arahnya bersama rekan-rekan sekte pedang hitamnya. Aohei begitu gembira hingga ia mulai menggigil saat melihat buah merah itu. Buah evolusi elemen api, ternyata memang buah evolusi elemen api, teriak Aohei kegirangan dan puas. Evolusi, buah yang dapat mengembangkan seniman bela diri kuno ke tingkat yang lebih tinggi dan sangat langka dan berharga sehingga hanya ada di 10 pulau paling berbahaya di Pasifik. Raja Iblis Singa tidak bodoh dan jelas tahu betapa berharganya buah merah ini. Ia berteriak balik, aku yang menemukannya duluan, ini milikku. Bang! Raja Iblis Singa dihantam Aohei dari jarak jauh dan jatuh tersungkur ke tanah. Ia langsung memuntahkan darah. Sekuat ini, sungguh tak masuk akal. Raja Iblis Singa ketakutan saat menyadari bahwa ia sama sekali bukan lawan pria ini setelah terlempar jauh. Kau terlalu lemah untuk berebut buah itu denganku, Aohei mencibir dengan nada meremehkan. Dia menginjak Raja Iblis Singa dan menghunus belatinya saat hendak membunuhnya. Patah. Sebuah batu yang dilempar dari jauh langsung mengenai belati di tangan Aohei dan mematahkannya menjadi dua. King Feng mendekat dari kejauhan bersama Raja Iblis Naga Hijau dan mengancam, tinggalkan dia sendiri dan aku akan membiarkanmu pergi. Pergi dari sini sekarang juga. Petik 2. Aohei langsung panik begitu melihat King Feng. Ia tahu ia tak akan bisa menang melawannya karena ia sudah melihat kekuatannya di kapal. Wajah Aohei awalnya pucat pasi, lalu pucat. Setidaknya dia berasal dari sekte ortodoks papan atas, jadi dia tahu dia akan ditertawakan jika pergi begitu saja. Kau punya waktu 3 detik lagi untuk pergi, atau aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian, ancam King Feng dengan agresif. Wajah Aohei muram karena merasakan agresi dari King Feng. Ia akhirnya pergi setelah melihat sekilas buah evolusi elemen api untuk terakhir kalinya. Dia jelas-jelas bukan lawan King Feng dan dia pasti akan dibunuh jika dia bersikeras tinggal di sana. Kau baik-baik saja, Singa, tanya King Feng sambil berjalan ke sisi Raja Iblis Singa dan menariknya berdiri. Tuan muda, saya baik-baik saja, Raja Iblis Singa berterima kasih dengan gembira. Ia tahu ia pasti sudah mati jika tuan mudanya tidak datang tepat waktu. Tuan muda memang terlalu kuat. Dia bahkan tidak menggunakan kekerasan, hanya memarahi, dan pria kuat tadi sudah kabur seperti jalang. Raja Iblis Naga Hijau sangat dekat dengan Raja Iblis Singa. Ia menghampiri Raja Iblis Singa dan memberitahunya bahwa King Feng telah membunuh dukun tersebut, yang membuat Raja Iblis Singa terkejut. Sementara Raja Iblis Singa sangat terkejut dengan kedatangan King Feng, ia akhirnya menyadari mengapa mayat yang mengejarnya tiba-tiba mati, dalangnya, sang dukun, terbunuh. Bab 858. Menerobos tahap akhir alam Grandmaster. Tuan muda, itu buah evolusi elemen api, buah yang coba direbut oleh orang yang hampir membunuhku, kata Raja Iblis Singa sambil menunjuk buah yang berada jauh di atas pohon. King Feng sangat gembira saat ia membayangkan kekuatannya akan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dengan esensi api vital di dalam buah itu begitu ia memakannya. King Feng tahu dia harus menggunakan trik khusus jika ingin meraih buah ini. Berusaha keras hanya dengan kekuatan fisik seperti Aohei bodoh itu tidak akan pernah berhasil. Untungnya, Kaisar Malam Kegelapan telah memberitahu King Feng trik untuk meraih buah itu. Ia berjalan di samping pohon merah kecil itu dan mengeluarkan pedang nerakanya. Dengan pedang itu, ia menghalangi api di sekitar pohon agar tidak mencapainya, lalu menggenggam buah itu erat-erat. Buah merah itu terbakar panas, bagaikan obor yang menyala, bahkan membuat tubuh King Feng terbakar saat memegangnya. Beruntungnya, sebelumnya King Feng pernah dilatih dengan teknik kaisar perkawinan sejati, yang merupakan teknik hebat yang menguatkan dagingnya dan membuat kulitnya kebal. King Feng sedikit memutar buah itu dan akhirnya melepaskannya dari pohon. Yoshiko Sato, kalian tetap di sini dan lindungi perimeter. Jangan biarkan siapapun masuk, kata King Feng sambil tersenyum tipis kepada Yoshiko dan yang lainnya. Hanya orang-orang dengan kekuatan tempur yang kuat yang dapat bertahan hidup di Pulau Gelap, negeri horor. King Feng ingin tinggal di pulau ini dan melatih dirinya ke tingkat yang jauh lebih tinggi dengan buah evolusi ini. Karena Yoshiko adalah yang paling kuat di antara yang lain selain King Feng, dia ditugaskan untuk melindunginya. Yoshiko mengangguk dan menyebarkan tim taring serigala dan 2 Raja Iblis lainnya di sekitar hutan. Mereka berusaha mencegah musuh masuk atau mengganggu King Feng. King Feng mengeluarkan buah itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil terus mengunyah. Buah ini rasanya mirip apel, namun, ia membawa energi yang kuat dan bergolak. Aliran kuat esensi vital elemen api terpancar setelah buah itu terdisosiasi. Aliran itu menjadi gelombang energi raksasa yang menghantam pembuluh darah, otot, dan tulang-tulangnya, lalu mulai memadat, memurnikan, dan akhirnya membeku di dalam tubuhnya. Kekuatan yang tersembunyi dalam buah itu begitu hebat sehingga tidak hanya menyatu dalam tubuh King Feng, tetapi juga mengalir menuju dantiannya dengan aliran energi yang tersisa. Dantian adalah tempat tersimpannya semua esensi vital. Semakin banyak esensi vital, semakin besar kekuatan yang dimiliki seseorang.
Semua saripati vital dari buah berkumpul di dantian dan akhirnya membentuk pusaran hijau. Ledakan. Suara gemuruh keras terdengar dari tubuh King Feng yang terbuat dari esensi vital. Kekuatan lengannya kini telah meningkat menjadi 12.000 kilogram. 12.000 kilogram setara dengan kekuatan seorang Grandmaster tahap akhir, fase kedua terakhir dari alam Grandmaster. Ada sebagian energi dari buah itu yang masih coba diserap oleh King Feng, namun, garis darah pelahap di tubuhnya memancarkan cahaya gelap dan menangkap sisanya, yang membuat King Feng frustrasi. Kau benar-benar rakus, ya. King Feng memutar matanya, merasakan garis darah pemakan di dalam dirinya. Dia akhirnya mengerti bahwa garis keturunannya akan selalu berbagi makanan apapun yang didapatnya setiap saat. Dengan suara retakan dari persendiannya, King Feng bangkit berdiri. Ia mengulurkan tinjunya dan langsung meninju 12 pusaran hitam ke udara. Guru, selamat. Anda telah mencapai tahap akhir alam Grandmaster. Yoshiko menatap King Feng dengan kekaguman di matanya. Menurut Yoshiko, King Feng adalah seorang jenius tak tertandingi yang tidak hanya menguasai 3 kekuatan wilayah tetapi juga mampu menghadapi tantangan di luar tingkat kultivasinya. Kini, karena telah mencapai tahap akhir Grandmaster Realm, ia mampu mengalahkan Grandmaster tingkat puncak bahkan tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Bahkan, hampir tidak ada yang bisa menandinginya di Grandmaster Realm setelah ia mengaktifkan kekuatan garis keturunan dan perangkat spiritualnya. Sobat, Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau ini juga tidak sederhana. Mereka berdua juga memiliki kekuatan garis keturunan, bisik Kaisar Malam Kegelapan di benak King Feng. Faktanya, hanya sedikit manusia yang memiliki kekuatan garis keturunan. Sulit menemukannya bahkan di antara jutaan orang. Tapi sekarang, ada beberapa orang seperti itu di sekitar King Feng, jadi Kaisar Malam Kegelapan sangat terkejut. Kaisar Malam Kegelapan juga menemukan bahwa tim Taring Serigala memiliki kekuatan garis keturunan selain kedua Raja Iblis dan Yoshiko, namun, hanya Yoshiko yang aktif di antara mereka. Senior, aku hampir lupa kalau kau tidak mengingatkanku. Aku punya lencana penakluk yang bisa membantu mereka mengaktifkan garis keturunan mereka, kata King Feng sambil menepuk kepalanya sambil menyalahkan dirinya sendiri karena melupakan hal sepenting itu. Sobat, apa katamu? Kau punya lencana penakluk? Tanya Kaisar Malam Kegelapan dengan kaget sekaligus takjub. Lencana sang penakluk bukan sekedar lencana biasa, tetapi sesuatu yang misterius yang sebelumnya diketahui dimiliki oleh sang penakluk. Senior, bagaimana kau tahu lencana penakluk? Tanya King Feng sambil terkejut. Bagaimana mungkin Kaisar Malam Kegelapan, sebagai seseorang yang selalu hidup di dalam pedang infernal, tahu lencana penakluk? Sobat, kau harus menjaga bayi ini baik-baik. Ini akan bermanfaat untukmu di masa depan. Aktifkan darah untuk kedua Raja Iblis dulu, dan kita bicarakan sisanya nanti. Kaisar Malam Kegelapan tersenyum tipis dan mengabaikan pertanyaan King Feng. King Feng mengangguk dan tidak bertanya lagi. Karena dia tahu itu tidak perlu. Dia tahu Kaisar Malam Kegelapan akan memberitahunya suatu hari nanti, ketika saatnya tiba. Singa, Naga Hijau, aku akan membantu kalian mengaktifkan darah kalian, kata King King sambil tersenyum sambil meminta mereka berdua datang kepadanya. Tuan Muda, bisakah kau mengaktifkan garis keturunan untuk kami? Wajah kedua Raja Iblis tiba-tiba berubah, dan sedikit keterkejutan terpancar di mata mereka. Mengaktifkan garis keturunan mereka adalah impian terbesar mereka. Mereka telah berusaha selamanya, tetapi selalu gagal. Sekarang setelah King Feng memberitahu mereka bahwa dia dapat mengaktifkan garis keturunan untuk mereka, mereka berdua terkejut. King Feng mengangguk dan langsung mengeluarkan lencana penakluknya tanpa banyak bicara. Ia menuangkan esensi vitalnya ke dalam lencana penakluk, dan ribuan kata-kata kecil pun tercetak di permukaan lencana itu. Kata-kata itu sekecil kecebong yang hanya bisa dibaca oleh King Feng. Kata-kata kecil ini persis seperti cara mengaktifkan darah 10 iblis teratas. Setelah menemukan kata-kata yang tepat untuk mereka, King Feng mulai mengaktifkan darah Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau. Darah Raja Iblis Singa berasal dari singa emas kuno. Itu adalah garis keturunan kuat yang dapat mengubahnya menjadi singa emas tak terkalahkan setelah diaktifkan. Menurut legenda, leluhur singa emas mampu menelan seluruh kota sekaligus. Kekuatannya tak terbantahkan. Nenek moyang kita, singa emas suci, yang mampu menelan langit dan bumi, dengan garis keturunanmu yang murni dari dunia yang jauh. King Feng memberitahu Raja Iblis Singa cara mengaktifkan singa emas dan membiarkannya mengaktifkan garis keturunan leluhurnya sendiri. Sementara itu, King Feng telah menyalurkan saripati vital ke dalam lencana penakluk untuk memunculkan bayangan singa emas raksasa agar Raja Iblis Singa dapat merasakan seperti apa rupa leluhurnya. Bab 859. Membantu aktivasi garis keturunan. Sang penakluk, Tuan Ketiga Li, memang tak terkalahkan. Ia bahkan memahat hantu garis keturunan 10 iblis teratas ke dalam lencana sang penakluk dengan metode yang luar biasa ini.
King Feng berhasil mengaktifkan garis keturunan Raja Iblis Singa dengan hantu leluhur yang ditandai pada lencana penakluk. Ledakan. Sebuah kekuatan besar terpancar darinya begitu garis keturunannya diaktifkan. Kekuatan yang luar biasa dari zaman kuno. Kekuatan itu terus menyebar, bahkan merobohkan semua pohon dan membalik batu. Puncak alam surga bawah. Dia benar-benar mencapai puncak alam surga bawah. Rasa takjub yang dirasakan Raja Iblis Singa begitu kuat. Jujur saja, Raja Iblis Singa baru saja menjadi master level SSS beberapa menit yang lalu, namun levelnya telah melewati 1 alam besar dan 4 alam kecil, langsung membawanya ke tahap puncak surga bawah setelah garis keturunannya diaktifkan. Dapat dilihat bahwa garis keturunan singa emas ini pastilah sangat kuat. Ia pastilah merupakan eksistensi kelas suci di zaman kuno. Naga hijau, giliranmu sekarang. King Feng terkikik sambil menatap tatapan putus asa naga hijau. Raja Iblis Naga Hijau bergegas ke arah King Feng dengan putus asa. Ia begitu iri dengan kekuatan yang diterima Raja Iblis Singa sehingga ia bahkan berhenti di depan King Feng untuk menerima aktivasinya. Nenek moyang kita, naga hijau berkepala 3, yang memiliki kekuatan untuk menavigasi awan dan kabut dengan garis keturunannya yang murni. King Feng memberitahu Raja Iblis Naga Hijau cara mengaktifkan garis keturunannya dan membiarkannya menavigasi rute sendiri. Setelah pengalaman pertama, King Feng langsung menyalurkan esensi vitalnya ke lencana penakluk. Lencana itu membentuk hantu naga hijau berkepala 3 yang sangat besar, memungkinkan Raja Iblis Naga Hijau merasakan wujud leluhurnya. Tak dapat disangkal, naga hijau berkepala 3 ini benar-benar berbeda dari singa emas. Ia memiliki 3 kepala dan memancarkan kekuatan yang luar biasa, hampir mengangkat dirinya sendiri ke udara. Raja Iblis Naga Hijau membisikkan kata-kata yang mengaktifkan garis keturunan yang dibacakan oleh King Feng tanpa terganggu. Ia kemudian mulai merasakan kekuatan para leluhur dengan menavigasi garis keturunan leluhur sambil menatap bayangan leluhur pada lencana penakluk. Ledakan. Sedetik kemudian, garis keturunan di dalam Raja Iblis Naga Hijau juga aktif. Ia terbang ke pohon dengan lompatan kecil. Biasanya, hanya master di alam Grandmaster yang memiliki kemampuan terbang jarak pendek. Namun, sungguh menakjubkan bahwa Raja Iblis Naga Hijau juga bisa mendapatkan kekuatan ini setelah mengaktifkan garis keturunannya. Sementara itu, aliran energi yang luar biasa mulai menyebar dari Raja Iblis Naga Hijau, menyapu semua daun dari pepohonan. Ia telah resmi mencapai tahap puncak surga bawah. Tidak diragukan lagi, kedua leluhur Raja Iblis, Singa Emas dan Naga Hijau berkepala 3 begitu tak terkalahkan sehingga mereka mampu mendorong kedua Raja Iblis itu ke tahap puncak surga bawah hanya dengan 1/10 aktivasi garis keturunannya. King Feng sangat gembira dan segera mengeluarkan pil surga tinggi setelah melihat kedua Raja Iblis telah mencapai tahap puncak surga bawah. Singa, Naga Hijau, ini 2 pil surga tinggi terakhirku. Kalian berdua akan mencapai alam surga tinggi setelah memakannya. Semakin besar kekuatan yang Anda miliki, semakin besar pula kemampuan untuk mempertahankan diri di pulau gelap yang berbahaya ini. Raja Iblis Singa dan Raja Naga Hijau gembira menerima pil surga yang lebih tinggi dan setelah menelannya, mereka berdua merasakan saripati vital yang kuat mengalir ke dalam tubuh mereka dan berkumpul di sekitar dantian mereka. Akhirnya, kedua Raja Iblis mencapai alam surga tinggi. Sejauh ini, semua anggota timnya telah mencapai terobosan level. Mereka telah mencapai tahap akhir Grandmaster Realm, Yoshiko sudah berada di tahap akhir, dan tim Wolf Fang serta kedua Raja Iblis telah mencapai alam surga tinggi. Secara teknis, King Feng memiliki tim yang tidak bisa dihancurkan yang dapat memberikan bantuan penting dalam menyatukan dunia bela diri di masa depan. Ayo pergi ke pusat pulau gelap, King Feng tersenyum sambil memimpin tim ke pusat pulau gelap untuk memperebutkan perangkat spiritual yang kuat. Perangkat spiritual biasa tidak akan membantu menarik kekuatan kelas atas karena kekuatan itu sendiri sudah mengandung kekuatan spiritual. Namun, level perangkat itu sendiri belum cukup tinggi. Namun, perangkat spiritual di Pulau Gelap telah menarik begitu banyak orang, jadi levelnya pasti sangat tinggi. Bahkan dikatakan bahwa itu adalah perangkat spiritual surgawi. Sebuah alat spiritual surgawi, sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang kultivator, benar-benar muncul di Pulau Gelap. Hal itu pasti akan memicu pertarungan sengit di antara mereka yang mencoba merebutnya. Pedang infernal milik King Feng, sejauh ini, baru berhasil menembus segel pertama, dan itu masih merupakan alat spiritual kelas atas biasa. Meskipun berhasil menembus ketiga segel, itu tetap hanya akan menjadi alat surgawi. Pedang api merah adalah alat spiritual yang digunakan oleh Kaisar Malam Kegelapan di masa lalu. Jika dipikir-pikir, Anda akan tahu betapa menariknya pedang itu, karena tingkatnya sama dengan alat spiritual dari Pulau Kegelapan. King Feng memimpin timnya menuju pusat Pulau Gelap. Mereka telah bertemu banyak binatang buas yang telah berevolusi dalam perjalanan mereka. Namun, dalam perjalanan, mereka membiarkan tim taring serigala menyerang binatang buas yang lebih lemah agar mereka bisa berlatih. Lagi pula,
Makhluk-makhluk evolusi ini berbeda dari makhluk-makhluk biasa lainnya. Mereka cukup kuat untuk dilawan oleh tim Wolf Fang. Tentu saja, jika mereka bertemu dengan binatang buas yang sedikit lebih menakutkan, seperti yang berasal dari alam Grandmaster, King Feng akan segera mencoba membunuhnya. Sekarang, King Feng tak terkalahkan karena ia hanya melihat binatang jahat sebagai lawannya. Beberapa binatang evolusi biasa bahkan tidak dianggap sebagai ancaman sama sekali baginya. Ketika King Feng membunuh elang hitam yang telah berevolusi di alam Grandmaster, Kaisar Malam Kegelapan berbisik di kepalanya, "Sobat, ada inti iblis di dalam makhluk jahat itu. Kau bisa menyerap esensi vitalnya atau menggunakannya untuk membentuk formasi mantra." Begitu mendengar itu, King Feng terkejut. Ia tiba-tiba menyadari bahwa alasan gadis berpakaian hijau di samping peri bunga berjalan sampai akhir adalah karena ia mencoba menangkap inti iblis dari laba-laba berwajah manusia. Sayangnya, ia belum menyadarinya saat itu. King Feng mengikuti metode yang dijelaskan Kaisar Malam Kegelapan saat ia mengiris perut elang dan menemukan kristal hitam seukuran telur. Kristal hitam ini memang inti iblis. Meskipun sekecil telur ayam, ia memancarkan aliran esensi vital yang kuat. Sayangnya, elemen inti iblis ini adalah angin. Saat ini, King Feng, yang berfokus pada esensi vital elemen api, tidak dapat merasakan manfaatnya. Namun, itu berguna bagi Raja Iblis Naga Hijau karena ia telah menyelaraskan esensi vital evolusi angin. Itu akan sangat menguntungkan Raja Iblis Naga Hijau karena ia baru saja mengaktifkan garis keturunan untuknya. Raja Iblis Naga Hijau, inti iblis ini untukmu, tapi jangan disempurnakan sekarang. Tunggu sampai alam surga tinggimu memiliki fondasi yang kokoh, baru disempurnakan agar bisa segera mencapai alam Grandmaster. King Feng tahu bahwa kekuatan tidak akan stabil jika seseorang tidak memiliki fondasi yang kuat. Karena kedua Raja Iblis telah mencapai alam Grandmaster dengan mengaktifkan garis keturunan mereka dan memakan pil surga tinggi, lebih baik bagi mereka untuk tidak naik level lagi dalam waktu dekat. Jika tidak, itu akan merusak tubuh mereka dan meninggalkan kerugian untuk kultivasi di masa depan. Raja Iblis Singa sangat iri ketika melihat inti iblis di tangan naga hijau. Dulu, ia lebih kuat darinya. Namun, ia kini menyadari bahwa naga hijau pasti akan mencapai alam Grandmaster dan melampauinya setelah ia memurnikan inti iblis tersebut. Bab 860. Konflik dengan Xiao Gu. Melihat tatapan iri Raja Iblis Singa, King Feng menghiburnya, "Jangan iri, aku akan memberimu inti iblis nanti." Raja Iblis Singa melompat kegirangan setelah mendengar ucapan King Feng. "Terima kasih, Tuan Muda. Bos, Anda harus adil. Anda juga harus menemukan inti iblis untuk kami," kata Taois sambil memegang lengan King Feng. King Feng mengangguk dan menjawab, "Tentu, aku akan mencarikannya untuk kalian semua jika ada yang cocok." Petik 2. Sang Dewa Kematian yang pendiam akhirnya angkat bicara, "Bos, bisakah Anda mengaktifkan garis keturunan kami?" Semua orang di tim Wolf Fang memiliki kekuatan garis keturunan. Si botak telah mengaktifkan garis keturunan biksunya sebelumnya, meskipun itu hanya sebagian kecil. Adapun Dewa Kematian, garis keturunannya belum aktif, jadi semua orang menatap King Feng dengan penuh harap. "Kita butuh mantra dan hantu leluhur untuk mengaktifkan garis keturunan. Aku hanya punya yang untuk 10 iblis teratas dalam lencana penakluk, jadi aku tidak bisa membantumu." Tim sedikit kecewa dengan jawaban itu, tetapi mereka semua tahu bahwa mengaktifkan garis keturunan membutuhkan banyak usaha. Lencana penakluk adalah sesuatu yang ditinggalkan Tuan Ketiga Li untuk King Feng dan hanya relevan dengan 10 Raja Iblis. Lencana itu tidak ada hubungannya dengan yang lain. "Ayo pergi, kita perlu menemukan perangkat spiritual di Pulau Gelap. Kita akan cari tahu garis keturunannya nanti," kata King Feng sambil tersenyum dan terus memimpin tim menuju Pulau Gelap. Pulau Gelap adalah pulau besar yang puncaknya di tengah, seperti bukit. Tentu saja, bukit-bukit di pulau itu tidak akan setinggi bukit-bukit di daratan. Tingginya hanya beberapa ratus meter. Ada pedang yang tertancap di puncaknya, di antara bukit-bukit hitam itu. "Benar, kau benar, sebuah pedang panjang tertancap di puncaknya." Pedang itu menyebarkan kekuatan dahsyat ke langit yang bahkan terlihat dari jarak beberapa mil. Pedang panjang itu memancarkan aura dahsyat yang terasa seperti menekan dunia. Semua hewan merasa terancam dan bersembunyi di suatu tempat yang jauh, bahkan beberapa dari mereka membungkuk di tanah sebelum pergi. Paksaan luar biasa dari perangkat spiritual surgawi menekan segala sesuatu dalam jarak 10 mil darinya. Kelompok seniman bela diri kuno kuat lainnya telah tiba dan mengambil tempat terbaik ketika King Feng dan timnya mencapai dasar bukit. Titik-titik di sebelah timur ditempati oleh paviliun pedang, titik-titik di sebelah barat ditempati oleh Istana 100 Bunga, sebelah selatan ditempati oleh Istana Kaisar Api, dan sebelah utara ditempati oleh Sekte Vampir. Kelompok kekuatan lainnya juga telah menduduki tempat terbaik yang tersisa sehingga mereka dapat mendaki bukit dengan lebih mudah untuk merebut perangkat spiritual tersebut. Semua kursi depan sudah terisi ketika King Feng tiba.
Jika ia ingin naik ke atas bukit, ia harus menunggu orang lain naik terlebih dahulu. Bos, ini tidak akan berhasil. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan alat spiritual itu kalau kita tertinggal seperti ini, keluh Taois sambil mengerutkan kening. King Feng mengangguk setuju dengan Taois. Perangkat spiritual surgawi itu seperti pedang nerakanya, semua orang menginginkannya. Alasan mengapa tak seorang pun mencuri perangkat spiritual milik King Feng adalah karena perangkat itu baru saja menembus segel pertama dan semua orang mengira itu hanyalah perangkat spiritual biasa. Semua orang pasti akan berubah pikiran setelah pedang neraka menembus segel ketiga dan menjadi perangkat spiritual surgawi. King Feng memahami dengan jelas kekuatan pedang api merah, itulah sebabnya dia ingin merebut perangkat spiritual surgawi dari Pulau Gelap. Ao Hei teringat kembali dendamnya saat melihat King Feng. Ia marah karena King Feng memukulnya dan merebut buah evolusi darinya. Dia tahu bahwa dia bukanlah pesaing King Feng, itulah sebabnya dia berlari ke paviliun pedang karena dia tahu Xiao Gu sangat kuat. Penatua Xiao Gu, aku harus memberitahumu sesuatu. King Feng telah mendapatkan buah evolusi api. Ao Hei menghampiri Xiao Gu dan melapor dengan sopan. Ao Hei berperilaku sangat baik dan bahkan membungkuk kepada guru kelas atas ini. Dia tidak punya nyali untuk bersikap acuh tak acuh. Apakah kamu yakin bahwa King Feng mendapat buah evolusi api? Ya, tetua Xiao Gu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Baiklah. Itulah yang kubutuhkan untuk pemurnian apiku sekarang. Syukurlah. Xiao Gu tampak gembira. Esensi vital api juga merupakan teknik yang dipraktikkan Xiao Gu. Teknik pedangnya juga termasuk dalam seni bela diri api yang paling membutuhkan buah evolusi api. Xiao Gu telah lama mencari buah ini di Pulau Gelap. Buah ini memang langka dan sulit ditemukan. King Feng, serahkan buah evolusi apimu dan aku akan melepaskanmu, kata Xiao Gu dengan arogan sambil sedikit mengangkat kepalanya. King Feng mendengar percakapan antara Ao Hei dan Xiao Gu. Sialan, beraninya Ao Hei si bodoh ini membocorkan kalau aku mendapatkan buah evolusi. Semua orang menatap King Feng dengan putus asa bersamaan. Namun, kegembiraan di mata mereka langsung sirna setelah menyadari bahwa yang bertanya adalah Xiao Gu. Mereka tentu saja tahu Xiao Gu yang mengerikan ini, dia adalah tetua paviliun pedang. Nona, bagaimana mungkin King Feng mendapatkan buah evolusi? Di istana 100 bunga, gadis berbaju hijau itu bertanya kepada peri 100 bunga dengan nada skeptis. Peri 100 bunga juga tampak terkejut. Ia tahu bahwa mendapatkan buah evolusi membutuhkan trik khusus yang biasanya tidak diketahui orang lain. Bagaimana sebenarnya King Feng mendapatkannya? Ia tidak bisa menjawab gadis berbaju hijau itu karena ia juga bingung. Saat ini, King Feng menjadi pusat perhatian. Semua orang terus menatapnya dan bertanya-tanya apakah dia akan membagikan buah evolusi. Senior Xiao Gu, aku penasaran apa yang ingin kamu lakukan dengan buah evolusi itu. Kau bercanda. Aku jelas ingin memakannya untuk mengolahnya dalam tubuhku. Oh, jadi kamu suka makan kotoran, goda King King sambil mengejek. Xiao Gu mengubah ekspresinya menjadi marah. Bajingan, aku bilang aku ingin memakan buah evolusi, bukan kotoran. Tapi tetua Xiao Gu, aku sudah memakan buah evolusi. Kau hanya boleh memakan kotoranku kalau kau mau. Mulut penonton hampir ternganga mendengar apa yang dikatakan King Feng. Mereka benar-benar kehilangan reaksi. Bung, bisa nggak sih kamu kurang gila? Kok bisa-bisanya kamu mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu? Empati semua orang terhadap King Feng kini beralih ke Xiao Gu di menit-menit terakhir. Orang tua ini pasti sangat marah pada pria sembrono seperti itu. Seperti dugaannya, Xiao Gu sangat kesal hingga ia bahkan mempercepat napasnya, seolah-olah ia siap membunuh King Feng kapan saja. Di paviliun pedang, Xiao Gu adalah tetua ketiga yang memiliki prestise sekaligus kekuasaan. Ia juga salah satu guru ortodoks, peringkat ke-15, dan sangat tangguh. Tak seorang pun di dunia bela diri yang berani mempermalukan Xiao Gu selain King Feng. Bocah ini pasti sudah muak, Xiao Gu memelototi King Feng dengan geram. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.